Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu glukagon. Kelompok 3 sendiri beranggotakan saya Alfikar Rahman sebagai presenter, kemudian Safira Asyari Saputri dan Fani Amelia sebagai pembuat makalah, dan Anissa Verina sebagai pembuat PowerPoint. Yang akan dibahas oleh kelompok 3 mengenai glukagon adalah, pertama, kita kenalan dengan pendahuluan dari glukagon. Kemudian kita mengetahui bagaimana struktur glukagon. Setelah itu kita mengetahui cara sintesis dan proses sekresi glukagon. Yang keempat, kita dapat mengetahui fungsi-fungsi dari glukagon. Yang kelima, ada lebih kepada aplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana glukagon itu jadi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kemudian pendahuluan. Peptida dan protein itu tersusun dari asam alfa amino yang dihubungkan melalui gugus karboksil dan alfa amino. Nah, di sini ada namanya ikatan peptida. Ikatan peptida itu adalah ikatan kovalen hasil reaksi kondensasi antara gugus karbonil dari asam amino pertama dengan gugus alfa amino dari asam amino kedua. Sebagai yang dikatakan di awal tadi, bahwa pada hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan peptida bioaktif. Peptida bioaktif itu apa? Peptida bioaktif itu adalah peptida yang berasal diturunkan dari makanan dan dibalik nilai nutrisinya mengandung pengaruh hormon like pada manusia. Nah, peptida bioaktif sendiri dapat dihasilkan melalui beberapa cara. Di antaranya dengan menggunakan hidrolisis, enzim pencernaan, dan dengan menggunakan mikroorganisme proteolik. Nah, mikroorganisme proteolik itu adalah mikroorganisme yang dapat menghasilkan protease, dan kemudian protease akan memiliki kemampuan sebagai biokatalisator yang menghidrolisis ikatan peptida. Kemudian kita ke bagian kedua, yaitu struktur glikagon atau struktur glukagon. Glukagon sendiri adalah hormon peptida yang disintesis dan disekresikan oleh sel alfa pankreas. Glukagon disekresi ketika konsentrasi glukosa darah menurun dan dapat cepat meningkatkan produksi glukosa hepatik melalui glikogenolisis untuk pertama kalinya sekitar 3 jam, dan kemudian glikogenolisis dan gluconeogenesis sesudahnya. Nah, di sebelah kanan itu adalah struktur glukagon. Glukagon itu merupakan protein yang terdiri dari serangkaian asam amino yang dihubungkan secara bersama. Glukagon itu memiliki massa molekul kurang lebih beratnya 3.483 dalton. Glukagon sendiri dapat diproduksi oleh modifikasi hormon proglukagon serta enzim prohormon konvertase itu akan memodifikasi proglukagon untuk membentuk glukagon. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri struktur glukagon ini. Struktur yang kanan itu disebut dengan struktur primer. Nah, kita mengenal istilah ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Struktur primer itu adalah struktur yang menyatakan jumlah, jenis, dan urutan asam amino yang tersusun dalam suatu molekul protein.
Gambar kanan merupakan struktur primer. Struktur sekunder adalah struktur yang menggambarkan konformasi 3D karena adanya interaksi ikatan hidrogen intramolekuler dan intermolekuler. Struktur tersier adalah struktur yang terbentuk karena adanya interaksi R intramolekuler, ikatan hidrogen, ikatan elektrostatik, interaksi dipol-dipol, interaksi hidrofob rantai samping, jembatan disulfid. Sedangkan struktur kuaterner itu adalah struktur yang menunjukkan adanya interaksi intermolekuler antara dua atau lebih subunit rantai polipeptida yang menyusun suatu protein. Nah, di kanan ini struktur glukagon diawali dengan histidin, kemudian pada nomor 1, kemudian pada nomor 2 itu adalah serin, pada nomor 3 glutamin, pada nomor 4 glisin, pada nomor 5 treonin, pada selanjutnya penilalanin, selanjutnya treonin, kemudian serin, aspartat, tirosin, serin, lisin, tirosin, leusin, aspartat, serin, arginin, kemudian arginin kembali, alanin, glutamin, aspartat, penilalanin, valin, glutamin, triptopan, leusin, metionin, asparagin, dan terakhir treonin. Nah, sel alfa Langerhans ini mempunyai fungsi utama, yaitu untuk menghasilkan glukagon. Jika kadar glukosa dalam darah terlalu rendah, maka tubuh akan memberikan signal kepada sel alfa untuk membuat glukagon. Hati itu merupakan organ target dari glukagon ini. Nah, kemudian kita beralih ke sintesis dan sekresi glukagon. Di sini kita akan mengetahui bagaimana si glukagon disintesis dan disekresi. Glukagon itu disintesis dalam sel alfa pankreas melalui pemutusan praproglukagon. Nah, praproglukagon ini dihasilkan di retikulum endoplasma kasar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa retikulum endoplasma itu adalah bagian sel yang berbentuk benang-benang yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus itu tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar itu melekat pada ribosom. Selain fungsinya untuk mensintesa protein, ternyata retikulum endoplasma kasar juga dapat membentuk praproglukagon dan diubah menjadi proglukagon pada saat hormon tersebut masuk ke dalam lumen. Kemudian pemutusan proteolitik akan menghasilkan glukagon dengan 29 asam amino yang sudah ditunjukkan di struktur pada slide sebelumnya dan memiliki berat molekul 3500 Dalton. Kemudian kita akan mengetahui sekresi, bagaimana glukagon disekresikan. Sekresi glukagon itu diatur oleh glukosa dan insulin. Glukosa dan insulin itu dapat menghambat pelepasan glukagon. Kemudian aliran darah dalam pankreas akan membawa insulin dari sel B di bagian tengah pulau Langerhans ke sel alfa yang terletak di perifer, tempat insulin menekan sekresi glukagon. Kemudian seperti saat ini kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka kadar glukagonnya tinggi. Selanjutnya
Iya, glukagon sendiri punya beberapa fungsi, yaitu saat kadar gula dalam darah menurun, glukagon akan melepas glikogen ke dalam darah, serta yang kedua akan mempertinggi kadar gula dalam darah. Yang ketiga, ada sensitivitas insulin terhadap keluarnya asam lemak dari jaringan lemak berkurang. Yang terakhir ada mengurangi terbentuknya insulin dalam pankreas. Dan slide kelima ini menyajikan aplikasi glukagon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, glukagon dapat digunakan untuk penyakit hipoglikemia. Penyakit hipoglikemia itu adalah kondisi ketika kadar gula darah berada di bawah normal. Dan yang kedua, dikutip dalam Pharmaceutica.com, Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat menyetujui bahwa obat nasal atau serbuk hidung glukagon. Nah, glukagon nasal ini diberikan kepada seseorang yang menderita hipoglikemia dalam bentuk inhaler sekali pakai dan dapat menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, sakit kepala, ispa atau iritasi saluran pernapasan atas, mata merah, berair, dan juga gatal. Kemudian produk ini meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh dengan merangsang hati untuk melepaskan glukosa yang disimpan ke dalam aliran darah. Nah, kadar gula dalam darah normalnya itu pada saat kita berpuasa seperti sekarang ini di bulan Ramadan, itu kadar gula dalam darahnya kurang lebih 100 mg per desiliter. Itu sebelum kita buka puasa. Sedangkan setelah kita buka puasa 2 jam berikutnya, maka kadar gula darahnya itu kurang dari 140 mg per desiliter. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.